Halo, selamat malam para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Malam apa ya? Malam Kamis ya? Ya, Rabu malam, malam Kamis. Nah, teman-teman semua, para agent di seluruh Indonesia, semoga kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat ya, yang sehat dan tetap semangat ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih di jalan, jangan buru-buru, santai saja, cari tempat yang enak buat nikmati acara malam hari ini. Kita akan belajar. Ada satu materi yang nanti akan dibagikan ya. Tapi sebelum itu, biar kita belajarnya juga enak, posisi nyaman. Sekali lagi teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman. Saya mau intip dulu saya mau lihat nih yang pada buka video ya. Jangan-jangan hati-hati nanti tertangkap kamera ya. Ya, coba dilihat apakah ada yang aneh tapi nyata. Nggak ada ya. Oke. Hati-hati nanti kalau buka kamera tapi ternyata tidak siap ya, nanti bisa dilihat oleh orang-orang, masuk ke media sosial, bisa repot ya, bisa viral ya. Mending kalau viralnya positif, kalau viralnya negatif repot juga ya. Oke, dan teman-teman semua, saya ajak teman-teman seperti biasa, mungkin supaya bisa fokus, kita bisa mempersiapkan apa namanya, sedikit pemanasan ya. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kalau saya pemanasan jari aja ya. Pemanasan jari caranya, bagi yang pegang handphone ya, pegang handphone, cari yang namanya partisipan. Kalau teman-teman ada di Zoom ya, cari partisipan. Oh enggak, yang chat room-nya di mana nih chat room-nya nih? Udah pindah posisinya. Oh di sebelah kanan more ya, di more. Ada chat, lalu masuk ke chat room itu, lalu kasih tahu nih teman-teman nontonnya dari kota apa. Mungkin ada yang dari Semarang, dari Surabaya, Pekanbaru, Aceh. Ya, teman-teman pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai laptop, ya boleh juga ya, senam 10 jari, ketik, ada di kota mana nontonnya, lagi sendiri apalagi bareng sama timnya. Kalau bisa nonton jangan sendirian, apalagi di rumah sendirian, ya, suasana sepi, sunyi, lampu remang-remang, wah nanti hati-hati kalau misalkan ada maling atau apa, ya kaget ya, seperti itu ya. Oke, nah teman-teman pada malam hari ini eh, kita akan mendengarkan satu sharing spesial dari posisi bergengsi di 3i Networks, yaitu posisi Titanium Agency. Wah, seru banget ya. Kita tidak akan ada yang namanya BOP pada malam hari ini benar-benar spesial. Kurang lebih 30 menit sampai 40 menit, teman-teman akan belajar satu tema yang sangat-sangat bagus sekali. Terlebih datang dari seorang anak muda yang dulu sebenarnya ingin berkarir di kantor gitu ya. Sudah capek susah payah 5 tahun membangun karir, dalam 4 bulan berubah haluan. Jadi banting setir, resign, malah fokus di 3i. Wah, aneh juga ya. Nah, tapi ya tidak salah ambil keputusannya karena ya sekarang sudah punya posisi Titanium Agency dengan rata-rata penghasilan 70 sampai 100 juta rupiah sebulan kan. Wih, keren banget ya. Nah, buat yang di YouTube juga jangan kalah ya, semuanya siap-siap standby. Kalau punya buku catatan ya, siapin uh, supaya nanti kalau ada materi-materi penting, teman-teman bisa catat, lalu bagikan ke timnya masing-masing. Karena ilmu-ilmu yang dibagikan oleh praktisi-praktisi kita di 3i Network ini benar-benar ilmu praktek ya, bukan teori ini, tapi ilmu prakteknya. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita mau buka profil dulu. Pas ini mungkin ada profil yang mau ditampilkan. Oke. Ya, beliau ini adalah anak muda, masih anak muda. Tadi di belakang mau dipanggil, jangan panggil Pak, katanya panggil Mas aja gitu ya. Tapi nggak biasa kalau panggil Mas gitu ya, atau Bro aja ya, seperti itu. Oke, Titanium Agency dari Bogor, Pride Trip Korea gratis Juli 2018 ya, dengan segudang penghargaan ya di 3i dengan posisi bergengsi Titanium Agency. Langsung saja kita panggilkan mantan karyawan masih muda ya, Mr. Budiaji Pranata. Oke, selamat malam.
Belum dibuka. Oke, saya bukakan. Ya, selamat malam Mas Budi Aji. Mas Budi Aji juga akhirnya. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Frans. Ya, silakan dinikmati waktunya. Langsung saja Mas Budi Aji. Siap. Oke. Selamat malam semuanya Bapak Ibu di seluruh Indonesia dan banyak juga yang mengikuti dari luar Indonesia ya. Kembali lagi di acara sharing online. Oke, kita bersyukur kita bisa sharing walaupun lewat online. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam ini saya akan sharingkan mengenai sesuatu yang mengubah arah hidup saya gitu ya. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Frans. Sebenarnya saya adalah seorang perantau, saya dari kota kecil ya, jadi pindah-pindah dari kota kecil ke kota kecil lainnya. Dan sebenarnya pada awal-awal saya sudah mendapatkan pekerjaan di kota Jogja ya, namun saya berubah pikiran, saya mau memilih ke Jakarta. Jadi pada waktu itu menurut saya Jakarta adalah kota yang besar, luar biasa ya. Jadi saya harus merantau ke Jakarta di usia saya yang masih muda ya. Jadi di situ saya belajar untuk mengadu nasib. Ya akhirnya bekerja di sebuah perusahaan, puji Tuhan, jadi saya langsung bekerja, meskipun pertama-tama gajinya minim ya, tapi saya senang banget Bapak Ibu, kenapa? Karena saya digaji Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu target saya sebenarnya adalah saya kepengen cepat-cepat digaji, karena ya mau sampai kapan dikasih orang tua ya kan. Jadi dari SD, SMP, SMA, dan waktu kuliah orang tua udah kasih dana ya. Gitu. Jadi pengen cepat-cepat bisa dapat duit sendiri. Nah itulah mindset saya, pengennya bekerja dan digaji setiap bulan. Ternyata saya senang, namun ada satu hal yang saya harus terima pada waktu itu. Ternyata kalau bekerja tidak bisa naik gaji setiap bulan. Jadi minimal tunggu 1 tahun ya naik gaji. Itu memang sistem bekerja seperti itu, sistem gaji ya. Jadi kita membarter waktu kita dengan gaji. Nah pada waktu itu bekerja, pindah pekerjaan supaya gaji naik, pindah kerjaan supaya gaji naik. Semua perusahaan saya baik, ya. Ternyata ada satu hal, yaitu berapapun gaji yang saya terima habis terus, dan memang betul gaji saya pernah kecil ya kan. Tapi ada satu hal adalah bagaimana saya mengelola uang. Saya belajar ternyata gaji saya naik, tapi kalau saya tidak bisa mengelola uang, habis juga ya. Nah, itu adalah salah satu pola pikir yang saya pelajari Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tadinya saya menyalahkan, aduh kok cuma gajinya sekian segala macam ya kan. Ya, itu memang saya berusaha untuk gaji lebih tinggi, namun dibarengi dengan saya memperbaiki pola pikir saya tentang uang ya. Nah, oke. Bapak Ibu, sekarang saya mau sharingkan bagaimana bisnis 3i Networks ini adalah bisnis yang jangka panjang untuk saya ya. Jadi pada waktu itu gaji saya di perusahaan keempat saya udah lumayan besar Bapak Ibu ya. Gaji pokoknya udah di atas 12 juta dan tunjangannya 6 juta. Jadi saya bawa pulang 18 juta tiap bulan. Namun ada satu hal yang menarik yang membuat saya setelah 4 bulan akhirnya saya memutuskan untuk resign dan fokus di 3i Networks. Jadi sebenarnya itu adalah keputusan besar Bapak Ibu ya. Tidak perlu resign, tidak apa-apa ya. Tapi pada waktu itu saya berpikir, setelah saya selidiki selama 4 bulan, ini bisnis 3i Networks ini adalah bisnis yang luar biasa, bukan jangka pendek tapi jangka panjang ya. Ada 3 hal yang pada waktu itu saya pelajari. Pada waktu itu saya
pelajari mengenai perusahaannya itu adalah jangka panjang, kemudian produknya adalah jangka panjang, dan penghasilannya juga jangka panjang ya. Jadi berdasarkan ini saya berani untuk bisa fokus di Tiga Network 100% ya, untuk kondisi ekonomi yang jauh lebih baik. Ya, tentu saja Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan sesuatu, ya pada waktu itu saya berpikir bagaimana supaya kebutuhan ekonomi saya tercukupi gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu, kita belum lama ulang tahun CAR ya, 45 tahun. Jadi inilah salah satu dasarnya. Perusahaannya adalah jangka panjang Bapak Ibu. Kalau kita pelajari di sini, 45 tahun itu sangat lama Bapak Ibu, dan CAR sudah 45 tahun melakukan manajemen, dan selama 45 tahun itu begitu banyak krisis yang dilewati ya. Jadi seperti masa-masa sekarang ya, kita pasti percaya sekali CAR akan lewatin. Kenapa? Karena sudah teruji 45 tahun. Banyak sekali perusahaan di luar sana Bapak Ibu kalau masih 5 tahun, masih 10 tahun bisa bertahan tuh bagus. Nah, perusahaan kita bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi udah 45 tahun ya. Jadi perusahaan kita adalah perusahaan jangka panjang. Jadi apapun yang dilahirkan oleh CAR itu jangka panjang. Kenapa? Ya nama besar CAR juga udah lama panjang sekali ya. Jadi bukan levelnya coba-coba, enggak. Jadi CAR menerbitkan 3 Networks dasarnya kuat ya. Perusahaan kita udah jangka panjang. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang di Zoom ataupun di Facebook, pertanyaannya Bapak Ibu, paling mendasar, kira-kira kepengen bisnisnya jangka pendek atau jangka panjang? Nah, bisa tulis di komen, pengen bisnis jangka pendek atau jangka panjang ya. Kalau jawabannya adalah jangka panjang, selamat, karena Anda sudah tepat memilih CAR. Kenapa? Karena CAR memang udah terbukti 45 tahun. Banyak banget perusahaan-perusahaan baru 5 tahun tutup, 10 tahun tutup, 20 tahun tutup, nggak kuat. Ini udah lama sekali. Jadi harapan semua orang adalah untuk jangka panjang. Betul nggak? Nah, contohnya kita bekerja juga kepingin jangka panjang ya. Dalam jangka panjang kita bisa nyaman sama perusahaan ya, bisa terus di situ ya. Nah, ini CR cocok banget. Makanya saya pada waktu itu mantap sekali Bapak Ibu ya. Ada beberapa tahapan yang membuat saya bisa yakin sama CAR. Jadi awal-awalnya ragu Bapak Ibu ya. Awal-awalnya ragu saya. Cuma ketika saya ragu, saya tidak berhenti. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan yang namanya verifikasi. Ya, saya ragu nih awal-awalnya. Kenapa? Karena kan saya cuma baru dengar dari sponsor saya, Pak Yosep Setiawan ya. Gitu. Pada waktu itu kami ketemu bukan di kantor CAR. Jadi begitu saya ditanyakan mengenai CAR, masih ada tanda tanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini baru bergabung sebulan, 2 bulan, atau mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun, tapi belum pernah ke kantor CAR, ya coba main ke kantor. Pak, nggak ada, ya lihat di media sosial, banyak Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu itu awal-awal saya harus cocok dulu dengan perusahaannya ya. Makanya saya melakukan penyelidikan lebih dalam. Saya ke kantor CAR dan saya Bapak Ibu, saya menelepon OJK dan saya email ke OJK. Tujuannya apa? Saya tanya mengenai nomor CAR pada waktu itu. Saya tanya OJK ini gimana nomornya CAR benar nggak? OJK membalas Bapak Ibu ya benar. Jadi pada awal-awal saya ragu, akhirnya saya tindak lanjuti dengan ke kantor, saya bertanya ke OJK ya. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian saya di awal sudah yakin mantap dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh suara-suara yang di luar ya. Dan saya tidak mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena saya yakin, oh, apalagi ini perusahaannya benar-benar bagus. Yang punya saham pun bagus, member of Salim Group gitu kan.
Jadi ketika kita udah tahu kualitasnya, saya begitu tahu kualitasnya CAR, wow, keren banget. Jadi ada kata-kata miring mengenai perusahaannya, saya bisa netral. Kenapa? Karena saya sudah yakin gitu loh. Lain halnya kalau saya tidak verifikasi, mungkin ada orang ngomong sedikit soal CAR, saya bisa goyang. Orang bilang perusahaan apa ya tentang CAR yang jelek-jelek, mungkin saya akan gampang goyang. Tapi pada waktu itu untungnya saya melakukan verifikasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah gabung, selamat. Anda sudah bergabung dengan perusahaan yang sangat luar biasa ya. Jadi Anda bisa verifikasi, yakinkan diri lagi ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar punya kebanggaan sama CAR ya. Saya bangga banget bermitra dengan CAR. Kalau dilihat penghargaannya banyak luar biasa Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi perusahaannya benar-benar jangka panjang ya, dan saya mau waktu saya usia 50 tahun ya, kita ikut di dalamnya semuanya. Oke? Luar biasa dan seterusnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ngomongin soal jangka panjang, jadi produk yang terkandung di dalam 3i Networks, salah satunya adalah Carling Promix. Nah, Carling Promix ini Bapak Ibu, saya yakin karena produk ini bukan produk 1 tahun, 2 tahun. Ya. Jadi produk ini sudah dari 2006. Jadi 2006 ke 2020 udah berapa tahun? Ya, hampir 14 tahun Bapak Ibu ya. Ulang tahunnya nih peluncurannya 26 November 2006 ya. Jadi sudah lebih dari 10 tahun loh Bapak Ibu. Produknya itu kita jangka panjang, lebih dari 10 tahun. Dan kalau dilihat, ini saya download, ini adalah laporan bulan Januari ya 2020. Total dana kelolaannya Bapak Ibu bisa lihat banyak banget Bapak Ibu, 2,3 triliun ya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dan ini yang membuat saya sangat yakin. Carling Promix sudah lama, sudah 14 tahun. Dan mengenai Carling Promix ini memang tujuan investasinya kalau kita baca memang untuk investasi yang optimal dalam jangka panjang ya. Jadi Carling Promix ini memang untuk jangka panjang. Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau investasi inginnya jangka pendek atau jangka panjang? Ya, bisa tulis di komentar. Kalau untuk jangka panjang berarti cocok Carling Promix karena Carling Promix ini adalah untuk jangka panjang ya. Kenapa sih saya suka banget jangka panjang? Ya karena Bapak Ibu kita harus berpikir ke depan ya. Ketika di depan ada terjadi sesuatu kita sudah menyiapkannya sekarang ya. Karena Carling Promix kan bukan murni investasi, ada juga proteksinya ya. Seperti itu. Jadi produknya adalah produk jangka panjang. Oke. Kita menabung memang 5 tahun Bapak Ibu, namun penggunaannya itu bisa lebih dari 5 tahun. Justru adalah 5 tahun adalah 5 tahun pertama adalah masa menanam. Ya, 5 tahun pertama adalah masa menanam. Ya. Kita tunggu dulu baru kita tuai, ya. Jadi luar biasa Carling Promix memang didesain untuk jangka panjang. Pak, bagaimana kalau 5 tahun terus saya ambil? Nah, konsepnya Bapak Ibu dari awal adalah ini jangka panjang. Jadi 5 tahun adalah masa menanam dulu ya. Dan yang namanya investasi Bapak Ibu itu tergantung dari banyak hal. Dan Carling Promix ini sudah terbukti selama 14 tahun sudah melewati tahun demi tahun dan progresnya bagus. Kalau Bapak Ibu mau lihat di Google ada. Pokoknya enak lah ya. Karena udah terkenal, udah lama, cari di Google pun ada Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus Bapak Ibu ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini saya belajar dari Crown. Ada pertanyaan katanya setelah selesai bayar premi 5 tahun, dipotong biaya asuransi dan administrasi sampai usia 74 tahun. Ujung-ujungnya investasi habis. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan itu nggak di lapangan? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini justru kesempatan kita untuk memberikan jawaban Bapak Ibu. Ya. Pada kenyataannya, faktanya, biaya asuransi kita dan administrasi itu sangat kecil dibandingkan dengan perkembangan NAB rata-rata. Ya. Jadi, kita
potongannya kecil. Ada biaya asuransi dan administrasi, ya. Ini kalau asuransi administrasi memang ada setiap bulan Bapak Ibu, ya. Setelah 5 tahun pun tetap ada. Namun karena kita hanya jiwa, ya relatif kecil, ya. Kalau administrasi 25.000 tiap bulan. Jadi ini sangat cocok untuk jangka panjang. Oke. Nah, katanya lagi Bapak Ibu, unit link ujung-ujungnya rugi, ya. Faktanya Bapak Ibu kalau kita lihat fakta, unit link berkembang di Indonesia sejak tahun 98 dan sampai saat ini menjadi salah satu produk unggulan di perusahaan asuransi dan perbankan. Ya, itu Bapak Ibu. Dan untuk detailnya Bapak Ibu, Zoom sekarang sudah ada Zoom, ada YouTube. Kita perlu mendengar berkali-kali kadang-kadang Bapak Ibu mengenai unit link ini agar kita menyampaikannya dengan benar ke calon nasabah kita, ya. Seperti itu. Nah, ini saya ada kuis Bapak Ibu, ada kuis. Apakah sudah terlihat ya? Menurut teman-teman ya, yang namanya investasi itu menyisihkan atau menyisakan? Nah, teman-teman bisa tulis di komentar. Kira-kira yang namanya investasi itu menyisihkan atau menyisakan? Oke. Nah, inilah konsep yang dulu saya tidak pernah punya, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya kepengen investasi, saya ditanya, Bud, pengen investasi? Pengen, tapi nggak pernah ada sisa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena pikir saya investasi itu kalau ada sisa, ya. Jadi wajar kalau saya bekerja selama 5 tahun, saya nggak punya tabungan, Bapak Ibu. Mau gaji seberapapun, kalau nunggu sisa nggak akan ada sisa. Kenapa? Karena dibelanjain dulu lah, ya kan? Buat dihabiskan, nggak pernah ada sisa, Bapak Ibu. Jadi saya lewat 3 Networks, dari produk 3 Networks ini belajar menyisihkan dulu ya untuk di unit link ya. Jadi menyisihkan berapapun yang kita dapatkan, sisihkan dulu ya. Kenapa? Ini untuk jangka panjang. Kalau tunggu sisa terus nggak pernah ada sisa Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi produk Kaling Promix ini mengajarkan kepada saya untuk bisa belajar menyisihkan ya. Jadi yang menjawab menyisihkan luar biasa ya. Jadi investasi menyisihkan. Jadi pertanyaan kedua saya Bapak Ibu, kira-kira kalau menyisihkan itu di awal bulan atau di akhir bulan? Ya. Menyisihkan di akhir bulan. Wah, udah habis dulu Bapak Ibu ya. Jadi ada kalanya kita harus sama aja mau investasi di depan atau di belakang ya kan. Menyisihkan di depan atau di belakang. Lebih enak kalau saya belajar disiplin awal bulan menyisihkan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi buat saya sebenarnya berat Bapak Ibu menyisihkan di awal. Kenapa? Karena bukan sebuah kebiasaan ya. Jadi untuk bisa membentuk kebiasaan kadang-kadang kita perlu perjuangan. Betul nggak? Aduh, harus sisihkan nih 350.000, 700, 1 juta. Ya Bapak Ibu, ujung-ujungnya Bapak Ibu saya tergoda sekali. Aduh, ini udah mepet banget, ya kan? Kalau saya tabung, investasikan, gimana? Nah, itu godaan-godaan Bapak Ibu. Jadi saya belajar bahwa untuk mengatasi banyak godaan itu saya harus disiplin di awal bulan, tanggal 1, 2, 3, atau minggu pertama lah ya, saya sisihkan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Boleh di kolom komentar, kira-kira menyisihkan setiap tanggal berapa ya? Gitu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, jadi produk jangka panjangnya itu mengajarkan ke kita disiplin yang bagus gitu loh untuk menyisihkan. Kenapa? Pentingnya luar biasa Bapak Ibu. Saya sering sekali kehabisan duit ketika nggak punya duit, aduh susah ya kan. Makanya harus ada budaya menyisihkan ini. Keadaan darurat pun ada investasinya ya. Nah, sekarang kita mau belajar Bapak Ibu penghasilan jangka panjangnya, oke? Nah, ini sebelum saya cerita Bapak Ibu, ada pertanyaan, kira-kira kepingin penghasilan jangka pendek atau jangka panjang? Pendek itu ya setahun, 2 tahun, tapi panjang itu bisa dinikmatin terus Bapak Ibu. Bukan kita aja yang nikmatin, penerus kita juga bisa
menikmati. Nah, itulah kalau definisi saya jangka panjang. Kita menikmati, penerus kita juga menikmati. Betul nggak? Saya sih kepinginnya jangka panjang seperti itu, bukan bisnis yang setahun 2 tahun selesai. Capek Bapak Ibu mulai lagi, bener nggak? Bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis C. Nah, ini saya kepengen banget punya bisnis jangka panjang ya. Untuk anak saya pun masih bisa nikmatin, oke? Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau cerita, di layar itu ada orang karena lagi nyapu ya, dia lagi nyapu Bapak Ibu. Jadi ada obrolan nih antara tukang sapu. Tukang sapu yang satu dengan tukang sapu yang dua itu ngobrol Bapak Ibu. Ternyata terdapat walaupun pekerjaannya sama, mindset mereka berbeda ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, tukang sapu yang pertama itu nyapu dengan muka yang tidak gembira atau mukanya bersungut-sungut. Mukanya itu muka mengeluh, mukanya muka sedih ya. Mukanya terpaksa banget, muka inilah ya. Dia aduh gitu banget lah. Berat banget ngerjainnya tukang sapu. Nah, tukang sapu kedua itu mengerjakan sapunya sambil bersiul-siul Bapak Ibu, sambil nyanyi ya, sambil joget-joget. Loh, beda loh. Ternyata dua tukang sapu ini beda. Yang pertama nggak semangat, lesu, letih ya. Yang kedua sambil joget-joget. Ternyata setelah ditanya alasannya berbeda Bapak Ibu ya. Yang pertama menjawab, saya menyapu ya karena ini kerjaan saya terpaksa ya. Ya tak kerjain aja gitu. Orang kedua beda Bapak Ibu ketika ditanya, "Kenapa Anda menyapu ya?" Wah, menyapu ini panggilan saya, panggilan hidup. Jadi saya kepengen menyapu dengan segenap hati, segenap tenaga dan segenap pikiran dan dia menikmati prosesnya Bapak Ibu ya. Tukang sapu pun ada yang tidak menikmati, ada yang menikmati. Kira-kira Bapak Ibu hari-harinya indah yang mana Bapak Ibu? Ya, indah yang kedua. Nah, itulah mindset Bapak Ibu. Ada banyak orang mengerjakan hal yang sama, namun kalau mindset-nya berbeda, hasilnya berbeda ya. Saya percaya tukang sapu yang kedua punya mindset adalah menyenangkan, maka dia bisa jangka panjang Bapak Ibu. Tapi tukang sapu yang pertama ya sangat menderita Bapak Ibu, ya. Gitu. Nah, sama halnya dengan Agent 3 Networks. Tuh. Ada pertanyaan, kira-kira gimana Bapak Ibu rasanya jadi Agent 3 Networks? Jujur. Gimana rasanya jadi Agent 3 Networks? Ya. Ada dua pilihan ya. Satu, malu dan ragu. Yang kedua, senang dan bangga. Nah, itu Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk kita tahu. Jujur, kalau saya awal-awal, saya malu Bapak Ibu. Ya, jujur saya malu. Kenapa? Aduh, saya cerita ke orang gitu kan, kemudian kalau ditolak rasanya gimana gitu kan. Nah, inilah awal-awal saya malu dan ragu Bapak Ibu. Jujur saya mengakuinya ya. Namun karena saya malu dan ragu, saya coba belajar Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus ragu? Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita menjalani hidup setiap hari malu dan setiap hari ragu, akan sangat menderita. Betul nggak Bapak Ibu? Gitu. Jadi saya nggak mau, saya harus ada keputusan nih. Kalau saya malu dan ragu, kayaknya menderita juga. Nah, makanya saya menemukan alasan ternyata Bapak Ibu ya, sehingga pekerjaan ini menjadi menyenangkan dan saya bangga ya, gitu. Jadi saya ada perubahan itu. Kenapa? Ketika ditanya apa cita-citamu ya, jadi kron. Tapi setelah ditanya kira-kira jadi agent malu atau senang? Malu. Nah, itu nggak mungkin tercapai Bapak Ibu. Artinya apa? Belum ada kesesuaian gitu kan. Kepengen peringkat tinggi, namun Anda malu menjalaninya dan itu akan sangat menyiksa sekali.
Jadi momen-momen di awal-awal saya menggali terus. Ternyata Bapak Ibu, pekerjaan ini kalau kita anggap sebagai ibadah, itu menyenangkan Bapak Ibu dan membuat kita menjadi bangga. Ya, ketika kita menerima WhatsApp, ya, WhatsApp dari ahli waris, ya, Pak Budi Haji, terima kasih, uangnya sudah cair 21 juta, ya kan? Itu rasanya senang Bapak Ibu. Kenapa? Kita bisa membantu kehidupan orang, ya kan? Jadi minggu lalu saya menerima 3 WhatsApp Bapak Ibu. Dalam 1 minggu 3 WhatsApp. Terima kasih Pak Budi, terima kasih. UP-nya Bapak Ibu. Bukan saya yang kasih duit, CAR yang luar biasa saya bilang. Bu, CAR yang luar biasa. Karena Ibu udah berpartner sama CAR kirim duit 21 juta. Ya. Yang lain kirim bunga doang. Ya, yang kalau ada yang berduka, yang lain kan kirim bunga Bapak Ibu ya. CAR kirim duit 21 juta. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa kita membantu orang, membantu perekonomian. Kita tidak akan pernah tahu loh, ada pencari nafkah yang meninggal, keluarganya kesulitan Bapak Ibu, dan CAR menemani mereka di saat kesulitan itu ya. UP, kemudian begitu banyak orang yang mendapatkan bonus Bapak Ibu ya, mendapatkan bonus, macam-macam bonusnya Bapak Ibu, dari 100.000 sampai 100 juta ada ya. Menyenangkan nggak Bapak Ibu? Kita mengajak orang lain dan orang itu mendapatkan bonus ya, sangat menyenangkan. Dan orang itu juga memiliki investasi. Kenapa? Bangga banget gitu loh. Bangga nggak sih kita punya disiplin, kita investasi, dan teman kita juga disiplin investasi ya. Jadi Bapak Ibu, berapa lama pun Anda bergabung, mungkin ada yang baru 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang lebih. Saya bangga Bapak Ibu. Kenapa? Artinya apa? Anda sudah disiplin menabung ya selama 4 tahun. Dahsyat, itulah Bapak Ibu. Senang dan bangga. Kalau dulu malu dan ragu ini karena saya terlalu fokus pada diri sendiri Bapak Ibu ya. Saya malu dan ragu karena saya memikirkan apa yang dikatakan orang lain kepada saya. Aduh, teman saya nanti bilang gimana ya sama saya ya kan? Gitu. Jadi kalau kita terlalu memikirkan orang lain dan kita tujuan utama kita tidak membantu, ya malu dan ragu. Oke Bapak Ibu, jadi agent 3 Networks ini adalah menyenangkan dan membanggakan Bapak Ibu ya. Dan ini akan berlangsung jangka panjang ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada kuis Bapak Ibu ya. Ini ada gambar seorang pemburu ya. Yang kedua adalah gambar petani. Kira-kira Bapak Ibu, kita menjalankan bisnis 3 Networks lebih seperti pemburu atau petani? Coba ya, kalau pemburu sekali tembak dapat, bisa enggak. Tapi kalau petani harus ada proses. Nah, ini saya belajar Bapak Ibu dari buku yang namanya Profesional yang ditulis oleh Eric Worre, itu penulis bagus banget, dan saya belajar di situ bahwa untuk menjadi network marketing seperti 3 Networks, kita seperti petani ya, bukan seperti pemburu. Kalau pemburu dia tembak kena nggak kena udah selesai. Tapi kalau petani berproses Bapak Ibu ya. Pemilihan benih, ngemburin tanah ya, tanam benih, tabur benih, ngasih pupuk, ngasih siram. Jadi saya belajar itu Bapak Ibu. Awal-awal saya nggak paham konsepnya seperti apa. Apa konsep ini closing, terus ditinggal pergi orangnya, terus saya presentasi kalau nggak join ya udah gitu kan. Jadi saya belajar bahwa 3 Networks adalah seperti petani ya, dan luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya 1 kali ketemu, enggak, tapi sebuah proses ya gitu untuk bisa mengembangkan teman-teman juga. Oke Bapak Ibu, jadi kita lebih seperti petani. Nah, ini posisikan diri kita sebagai seorang petani, bukan seorang pemburu. 3 Networks bisnis jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Sekali lagi ya, untuk jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3B, hal yang sangat penting menurut saya akan sharingkan 3B. B pertama adalah berdoa, B kedua adalah belajar, B ketiga adalah
berjuang, ya. Jadi pertama-tama memang harus berdoa, Bapak Ibu. Kalau ditanya bagaimana kita bisa sukses, memang awalnya segala sesuatunya berdoa, Bapak Ibu, ya. Berdoa selaras bahwa Tuhan ya menginginkan kita berhasil, ya, dan mohon doa restu orang tua. Itu penting sekali. Jadi saya belajar Bapak Ibu, kata-kata saya adalah doa. Status saya adalah doa, ya. Ya, kadang-kadang kepengen mengatakan sesuatu yang kurang baik. Aduh, eh, sial gitu kan. Tapi saya ingat lagi, aduh, kata-kata kita adalah doa. Jadi saya coba apa yang saya sampaikan sesuatu yang positif gitu ya. Jadi contohnya saja Bapak Ibu, saya bisa join di Tiga Networks karena seorang Pak Yosep Setiawan tulis status yang bagus-bagus. Jadi statusnya keren Bapak Ibu, visi simpel hasil dahsyat ya gitu. Dan hari ini hari yang terbaik gitu ya. Jadi membuat orang juga wah kepingin sama-sama gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah ya, berdoa yang pertama di dalam segala hal, kata-kata kita doa loh, status kita doa. Hati-hati kalau yang sering update status di Facebook, aku kesepian ya. Itu doa Bapak Ibu, kesepian. Terus apalagi ya, aku apa tuh? Nah, itu doa Bapak Ibu, apalagi aku ikan teri, ya kan, aku remahan rempeyek, nah, itu doa Bapak Ibu. Terus apalagi ya, aku bukan siapa-siapa ya, itu doa loh Bapak Ibu, karena kata-kata kita ya kan. Jadi kita coba mengucapkan sesuatu yang positif ya kan, memberikan kata-kata yang positif itu doa. Kenapa? Itu akan menjadi doa kita. Nah, jadi saya pun belajar Bapak Ibu ya, mengucapkan kata-kata yang bagus setiap hari. Contohnya, saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Itu saya ulang-ulang terus Bapak Ibu, saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Kenapa? Karena kadang-kadang saya masih terbawa masa lalu Bapak Ibu, ya masa lalu saya suram ya kan, artinya apa? Ekonomi nggak bagus, ya kan, pokoknya aduh gelap banget deh ya kan. Kadang-kadang ada suara-suara Bapak Ibu bilang, kamu nggak bisa Bud, gitu kan. Makanya saya harus ngomong, saya pasti bisa, gitu ya. Kadang-kadang lagi mau ini ada suara lain lagi, wah kamu nggak mungkin bisa sukses ya kan, gitu. Yang ada utang terus ya kan. Nah saya katakan saya pasti bisa. Bangun tidur Bapak Ibu. Nah itu doa. Kemudian Bapak Ibu setelah berdoa adalah proses belajar. Ini sangat penting buat saya karena saya perlu belajar dulu ya. Jadi 3i Networks ini adalah sesuatu yang asing untuk saya. Di awal-awal saya nggak ngerti apa itu investment, apa itu insurance, apa itu income, saya nggak ngerti. Apa itu unit link, apa itu NAB, apa itu, udahlah banyak banget. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Maka dari itu saya harus belajar ya. Artinya apa? Meluangkan waktu untuk ngerti 3i Networks. Toh pikir saya ya memang harus belajar ya kan. Untuk lulus SD aja kan perlu belajar 6 tahun kan. Jadi nggak nyampe lah belajar 3i Networks 6 tahun. Gitu. Jadi belajar, ikutin Zoom, ikutin YouTube ya. Kalau masa pandemi corona ini kan kita online kan. Itu. Jadi kadang-kadang saya belajarnya harus berulang-ulang Bapak Ibu karena sekali nggak paham, 2 kali nggak paham, saya dengerin lagi ya. Nah, 3 kali mulai paham, 4 kali mulai paham, kayak gitu. Jadi kita harus mengerti benar dasar-dasarnya seperti apa. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau teman kita oke, sukses, kita cuma ikut-ikutan, nggak punya dasar yang kuat, nggak belajar, ya kita bisa berhenti di tengah jalan. Oke? Jadi setelah berdoa yang terpenting adalah belajar. Belajar apa itu perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, penghasilannya seperti apa ya, apa itu duplikasi. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, apa itu duplikasi, saya nggak ngerti apa itu apa ya, pengembangan. Awalnya saya nggak ngerti semua. Itu diperoleh saya belajar. Sampai hari ini pun saya belajar dari leader-leader di YouTube ini ya. Dari posisi apapun ya, oh ada sesuatu yang baik saya ambil, saya catat Bapak Ibu. Ya, itu belajar. Yang ketiga adalah baru berjuang ya. Seperti itu. Berdoa, belajar, baru berjuang. Ya, seperti itu. Kadang-kadang
banyak sekali, saya pernah nih, belum belajar apapun, langsung berjuang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ya, apa ya, orang ragu-ragu sama saya gitu loh. Ditanya A nggak ngerti, B nggak ngerti, C nggak ngerti. Nah, seperti itu. Jadi, karena bisnis ini adalah jangka panjang, saya doakan benar, saya belajar sungguh-sungguh, saya berjuang. Karena bisnis ini untuk jangka panjang ya, untuk saya dan untuk anak-anak saya. Saya kira cukup bagus lah ya. Kalau kita untuk mau berdoa, belajar berjuang itu luar biasa lah ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada gambar koin. Ini gambar koin yang ditumpuk Bapak Ibu. Ya. Jadi gambar koin ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah proses. Proses di mana kadang-kadang kita satu koin ditumpuk, koin di atasnya ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, ditumpuk lagi. Pada suatu titik kalau ditambah koin lagi, koinnya akan ambruk Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, itu dulu saya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Presentasi pertama nggak closing. Presentasi kedua, presentasi ketiga, presentasi keempat, presentasi kelima, presentasi keenam, presentasi ketujuh, presentasi 8, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus terus-menerus sampai pada suatu titik akan pecah telur Bapak Ibu. Koinnya jatuh Bapak Ibu, kita berhasil. Nah, itulah kalau saya gambarkan kayak gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita baru numpuk 3 koin, numpuk 5 koin, terus saja lakukan. Nanti ada suatu saat ketika kita sudah berhasil, satu keberhasilan itu menutup semua kegagalan kita. Begitu ya. Jadi ada satu lagi ditaruh koinnya, ambruk, closing Bapak Ibu, dan itu keberhasilan Bapak Ibu ya. Lelah, lupa rasanya. Begitu. Jadi proses ya. Karena kemampuan setiap kita kan berbeda-beda ya. Ada yang misalkan ada satu orang 1 hari udah paham, tapi ada orang lain butuh 3 hari, ada orang lain butuh 1 bulan, ada orang lain butuh 3 bulan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita di situ ada kemauan untuk berdoa, belajar, dan berjuang. Dan kita nggak bisa samaratakan orang. Contohnya ya orang yang dengan latar belakang marketing sama orang yang latar belakangnya nggak pernah ketemu orang untuk menjalankan 3 networks pasti berbeda ya. Tapi haknya sama ya, yang penting berdoa, belajar, dan berjuang. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, ini saya mendapatkan informasi dari training, katanya kalau mau ahli harus 10.000 jam ya, itu kata Malcolm Gladwell. Dan itu membuat saya senang Bapak Ibu. Kenapa? 10.000 itu waktu yang panjang. Itu kalau kepengen jadi juara dunia ya, kita kan nggak kepengen jadi juara dunia. Kita sebatas kita menguasai kemampuan untuk bisa berkembang di 3 networks. Dan itu membuat saya sangat senang. Kenapa? Waktu yang diperlukan adalah 10.000 jam. Artinya apa? Ketika saya berusaha sejam, 2 jam, 3 jam, gagal, belum berhasil, saya senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih ada 9.000 jam Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kalau dihitung-hitung kegagalan saya itu banyak. Kalau dihitung akumulasi jam, gagal banyak, ditolak, udah biasa Bapak Ibu ya, segala macam. Cuma yang membuat saya semangat adalah, oh, kalau Crown bisa sukses, itu karena mereka sudah melewati banyak presentasi, banyak penolakan, banyak pembelajaran. Jadi dengan waktu ini kita bisa kayak gitu ya. Kecuali waktu untuk sukses itu cuma 100 jam Bapak Ibu, saya minder Bapak Ibu. Ini kan 10.000 jam, betul nggak? Coba di total-total Bapak Ibu, jumlah belajar di 3 network, jumlah berjuang, sudah ada belum 10.000 ya? Saya sih belum ada Bapak Ibu, separuhnya aja belum ada Bapak Ibu ya, tenang aja gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kita dapat kesempatan dan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada PT AJCAR, dan kita senang banget
pergi ke Korea bareng istri saya dan anak saya yang pada waktu itu usianya 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur keluarga kecil kami punya kesempatan untuk bisa menikmati liburan, ya, quality time. Dan tahukah Bapak Ibu, anak saya sampai sekarang masih ingat dia pergi ke Korea. Artinya apa? Saya sebenarnya kepengen sekali memberikan masa kecil yang bahagia untuk anak saya ya. Jadi kalau hari ini dia masih ingat ya kan bagaimana di sana seperti apa kayak gitu dan itu membekas kenangannya ya. Jadi ketika ada film kartun Korea, dia bilang, oh, "Aku pernah ke sana sama papa mama." Dan itu kenangan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya kepengen anak saya happy dan bisa mengalami sesuatu yang membahagiakan bersama. Nah itu Bapak Ibu kira-kira itu sharing keluarga kecil kami berkat 3 Networks ya banyak berkat Tuhan lewat 3 Networks kita ada punya rumah, kita ada kendaraan dan yang paling luar biasa kita punya waktu dan waktu nggak akan kembali lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu kemudian akhir-akhir ini saya sedang membaca buku Bapak Ibu ya, buku dari John C. Maxwell, itu judulnya 15 Hukum Pertumbuhan yang Tak Ternilai. Itu Bapak Ibu, itu ada poin yang sangat luar biasa. John C. Maxwell di situ berkata bahwa pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Ini luar biasa banget, karena saya sangkanya itu pertumbuhan otomatis loh Bapak Ibu. Kenapa? Pada waktu kita 5 tahun ke 10 tahun, kita kan tambah tinggi ya. Nah, saya kira pertumbuhan akan otomatis ya. Ternyata di situ saya banyak belajar pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi kita memang harus mengusahakannya ya. Mendengar yang baik, melihat yang baik dan hasilnya juga akan baik. Jadi sama di bisnis pun saya harus belajar, kita harus belajar untuk bisa bertumbuh. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita berharap bisnis kita tumbuh, kita akan kecewa karena pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi siapa yang perlu bertumbuh, saya belajar bahwa kita sendiri bertumbuh dulu. Otomatis nanti bisnis kita bertumbuh. Nah, kira-kira sharing dari saya demikian, Pak Frans. Saya waktu kembalikan ke Pak Frans. Ya, baik. Sudah kurang lebih 45 menit, kita masih punya sesi tanya jawab nih Pak Budi Aji. Dan bagi teman-teman yang tadi mungkin sudah menyimak bagaimana sharing materi dari Pak Budi Aji ya, teman-teman juga boleh bertanya. Anda bisa ketik di chat room namanya dan mungkin dari kota mana gitu ya, dan apa pertanyaannya. Yuk, boleh seputar materi yang sudah disajikan ke Pak Budi Aji. Nah, sambil menunggu, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan di YouTube ya, tapi saya tidak bisa bacakan, mungkin Pak Sandy boleh lemparkan pertanyaannya ke ruangan Zoom ya, biar nanti mungkin saya juga bisa lihat. Kalau memang ada pertanyaan dari YouTube channel ya. Nah, untuk sambil menunggu nih Pak Budi Aji, saya ada satu pertanyaan Pak Budi. Tadi Pak Budi mengatakan bagaimana ini kan bisnis jangka panjang, kita harus senang dan bangga dengan bisnis ini, seperti itu Pak Budi Aji ya. Nah pertanyaannya gini Pak Budi, seringkali ketika kita bekerja, bukan hanya di 3i, secara umum kita bekerja di tempat kerja ataupun dimanapun begitu, di kantor ataupun di pasar dan lain sebagainya, apapun profesinya, tidak selalu atau tidak semua orang tentu menyenangi apa yang dia kerjakan. Seringkali pekerjaan yang dikerjakannya lebih kepada sebuah beban karena ya dia butuh uang, dia butuh penghasilan, dan seringkali pekerjaan yang dia mungkin mau atau dia senangi mungkin dia nggak dapat. Mungkin dia dapat pekerjaan yang mungkin dia tidak senangi gitu. Nah, dan tentu hal itu bisa jadi juga terjadi di 3i, artinya para agent-agent yang mungkin baru memulai atau mungkin yang sudah menjalankan bisnis ini mungkin bisa mengalami hal yang sama Pak Budi Aji. Jadi
karena butuh hasilnya gitu loh. Dan apa namanya? Ya sudah, akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau begitu kan. Nah, bagaimana tipsnya Pak Haji agar kita bisa menikmati pekerjaan yang kita lakukan, khususnya di 3i Networks ini? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab terlebih dahulu sebelum kita mungkin sudah ada pertanyaan dari yang lain. Kita akan lihat nanti. Oke, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang nggak kita suka, sebulan, 2 bulan, setahun, mungkin kita bisa tahan. Cuma kalau kita mengerjakan hal yang tidak kita suka bersama bertahun-tahun, saya rasa itu tekanan batin. Gitu ya. Jadi untuk hal itu perlu alasan yang kuat. Saya mengerjakan ini untuk siapa dan apa target hasilnya, seperti itu. Memang tidak semua pekerjaan kita sukai, kan ada yang namanya mengerjakan hal yang tidak kita senangi. Tapi pada intinya sih ya kita harus ketemu alasan yang sangat kuat kenapa kita harus mengerjakan ini, kayak gitu. Dan 3i Network sebenarnya kan berhubungan dengan orang setiap hari gitu kan, berhubungan dengan manusia setiap hari. Jadi kita juga perlu tahu bagaimana berhubungan dengan orang setiap hari. Itu Pak Frans. Ya. Baik, Pak Budi Haji. Senangi yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda senangi gitu, Pak Budi Haji ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari penanyanya belum menyampaikan nama nih. Tapi saya coba bacakan dari Zoom ya. Kalau dari nama di Zoom-nya Amin, mungkin Pak Amin ya. Kotanya tidak diberitahukan. Kalau sudah oke, ini mungkin Pak Budi mau jawab, boleh juga. Kalau sudah mencapai usia 74 tahun masih hidup, jadi yang diterima tuh investasinya saja ya Pak, UP-nya tidak, karena tidak meninggal. Oke, ini mungkin ya silakan Pak Budi. Yes, kalau perjanjian kita 74 tahun, jadi setelah 74 tahun ya kita tidak ada perjanjian UP setelah 74 tahun. Jadi perjanjian UP kita sampai usia 74 tahun. Jadi manfaat yang diperoleh adalah investasinya ya. Dan investasi di usia 74 tahun tergantung dia masuknya usia berapa. Itu dari saya. Oke, baik. Pak Amin, semoga terjawab. Nah, ini ada dari YouTube nih. Aang Pang, Pak Aang Pang ya mungkin ya namanya ya. Halo Pak Budi, saya Aang dari Tangerang. Pak Budi, saya ingin bertanya, apa sih rahasianya agar tetap semangat? Oke, jujur saat puasa ini semangat bisa menurun gitu. Nah, gimana Pak Budi? Silakan. Siap. Dari Tangerang. Kalau saya mempertahankan semangat, saya kira sih orang kalau semangat terus nggak ada juga ya. Maksudnya 24 jam semangat, seminggu semangat terus, sebulan semangat, saya kira enggak. Saya juga mengalami yang namanya semangat naik, semangat turun, semangat naik, semangat turun. Karena banyak juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya nggak semangat terus. Jadi kalau saya lagi ngedown, ya saya kira saya manusiawi gitu ya. Jadi kalau seseorang mengalami lagi down, saya kira manusiawi. Nggak apa-apalah diri kita down. Cuma kita harus bangkit lagi. Kadang-kadang kalau puasa juga metabolisme dan badan kan capek, ya kan? Nah itu mungkin karena capek semangatnya bisa turun. Karena saya percaya yaitu bedakan antara capek dan kadang-kadang kita kalau capek ya perlu istirahat juga, gitu. Oke. Semoga Pak Ang jawaban tadi bisa sesuai dengan kebutuhannya ya. Jika mau nambah boleh nanti ditulis lagi di chat room-nya. Pertanyaan selanjutnya ada satu lagi nih Pak Budi dari Timika nih. Namanya Doliaman ya, Pak Doliaman apa ya? Oke. Investasi jangka panjang bisa diwariskan. Bukankah kepemilikan unit link kita hanya sebatas kita stop bayar premi 5 tahun? Oh, ini banyak pertanyaan produknya, Pak Budi. Siap. Setelah itu unit kita sudah tidak bertambah lagi. Oh, jadi Pak Doliaman ini menanyakan, kan katanya investasi jangka panjang ya, dan bisa diwariskan. Nah, padahal kan kepemilikan unit link kita hanya sebatas kita bayar premi hanya 5 tahun gitu. Nah, mungkin bisa
jelaskan lagi, unit kita kan sudah tidak nambah lagi setelah itu, katanya begitu. Nah, gimana Pak Budi? Siap, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, ya luar biasa. Jadi kita menabung investasi unit link selama 5 tahun. Setelah investasi 5 tahun kita stop, ya. Dan sebenarnya setelah stop kita tidak investasi lagi. Namun di situ investasi kita dalam bentuk unit, kepemilikan kita dalam jumlah unit, ya. Jadi bukan dalam bentuk berapa rupiah, tapi dalam berapa unit. Ya contoh paling gampang sih kalau kita tiap bulan kayak beli emas, kan kita kepemilikannya dalam bentuk berapa gram emas. Nah, meskipun kita sudah berhenti beli emas, misalkan di tangan kita nih sudah ada 500 gram emas. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya, hasil investasi seperti apa. Nah, kalau melihat trennya Carling Promix, itu waktu di launching dulu harga 1.000 dan saat ini harganya 3.000-an. Dan teman-teman semua bisa cek harga NAB Carling Promix itu di Google atau di Kontan. Jadi harganya tiap hari naik turun. Nah, walaupun setelah 5 tahun kita stop berhenti, ya kita tunggu. Ya, namanya investasi, jadi kita tidak menjanjikan karena nilainya berubah-ubah terus. Namun kita tetap punya jumlah yang kita sudah kumpulkan seperti itu. Nah, kalau dalam jangka panjang, ya kan, misalkan nih harganya sekarang 3.000, misalkan 20 tahun lagi harganya jadi 4.000 atau 5.000, ya maka otomatis jumlah uangnya akan naik. Kenapa? Karena yang kita punya dikali kenaikan harga unit link. Kira-kira seperti itu Pak Frans ya. Oke, baik. Tadi penanyanya menanyakan tentang unit link itu dari Pak siapa namanya, Pak Doliaman ya. Oke. Semoga Pak Doliaman bisa terjawab ya. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik dari dari YouTube nih, Irwan Hermansyah nih, Pak Budi. Gimana caranya menemukan mutiara di jaringan kita, dari Irwan Lamandau. Oke. Nah, menemukan mutiara, bukan mutiara di laut Pak Budi, ini mutiara di jaringan kita. Ya. Mutiara bagaimana ditemukan? Ya tentu saja kita kan banyak mitra ya, dan kita harus banyak komunikasi ke mitra kita, dan di situ kita akan tahu komunikasi bukan hanya soal bisnis 3 network, soal semuanya, dan dari komunikasi percakapan sehari-hari kita akan tahu komitmennya seperti apa gitu. Dan kadang-kadang mutiara tidak langsung kita dapatkan, jadi kita perlu juga menyelami ke dalam jaringan di mana mutiaranya gitu kan. Gitu. Ya, baik. Pak Irwan ya, sudah terjawab. Ya, mutiara mesti dicari di kedalaman katanya Pak Budi Haji. Kalau cuma berenang-renang di permukaan nggak ketemu ya Pak ya. Ya, gitu. Mutiara di kedalaman. Kedalaman ya, nggak mungkin dia di pinggir pantai atau mungkin di permukaan airnya, nggak mungkin ya, selalu di bawah. Jadi harus nyelam ke bawah Pak Budi ya. Bisa jadi ada mutiara ngambang gitu kan, cuma gitu ya. Mutiara kalau ngambang palsu kayaknya Pak Budi. nanti cari yang dalam. Iya. Oke. Baik. Oke, ini satu lagi deh, habis itu kita close ya. Tiba-tiba banyak pertanyaan ini. Oke, coba sebentar, saya saring dulu. Ini pertanyaan serupa dari Pak Rorogo. Oke, ini kurang lebih sama, saya tidak bacakan lagi dengan yang menanyakan mutiara tadi ya. Oke Pak, kondisi saat ini kan kita kurang aktivitas keluar. Oke. Ini Pak, yang menarik dari Pak Agus. Pak Agus dari Kuningan, Jakarta nih, Pak Budi Haji. Siap. Mau tanya, dari kondisi saat ini kan kita kurangnya aktivitas keluar. Oke, ini PSBB nih, kena korban PSBB nih, Pak Budi Haji. Jaga jarak, social distancing. Nah, tips apa agar bisa closing di saat orang pada saving? Maksudnya apa? Oh, mungkin saat kondisi lagi jaga jarak gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kalau ada pilihan lain, kita akan memilih yang lain. Cuma saat ini pilihan kita adalah online.
pertanyaannya adalah apakah ada pilihan lain selain online? Karena tidak ada lagi pilihan online. Jadi salah satu yang bagus dari online adalah kita bisa menjangkau tidak hanya di kota kita, tidak hanya di sekitar kita, tapi bisa menjangkau luar pulau, justru bisa dijangkau yang jauh-jauh, tidak ada batasnya. Di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun di luar negeri. Saya lihat tadi ada beberapa yang dari Dubai, yang dari Singapura, saya yakin juga itu karena kekuatan online. Jadi kalau mau ditanya, sebenarnya banyak pertanyaan online sama offline, ya tentu saja kalau mau ketemu, ngobrol, komunikasi, lebih puas offline, karena saya biasa offline ya. Namun kita lihat juga, coba lihat dari segi positifnya online. Online, kira-kira Bapak Ibu, ketika online seperti ini bisa merasakan semangatnya nggak di ruangan masing-masing? Coba Merasa, komentar kalau online. Ya, merasa. saya yakin merasakan juga. Ya ada, tuh jawabannya ada. Dari Johor, bisa. Ya, jadi Bapak Ibu meskipun online, terima kasih untuk komentarnya. Kita bisa merasakan semangat, kita bisa merasakan energinya ya kan. Jadi lewat online bisa juga tersampaikan energi kita. Tinggal kita berpikir bahwa online banyak manfaatnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tanya offline atau online ya pasti puas offline. Saya pun puas offline, ketemu orang, ngobrol gitu kan. Main kartu, ngopi. Cuma kalau online pun kalau pesan kita tersampaikan, energinya tersampaikan, jadi online juga bisa. Tinggal kita harus benar-benar ya tetap sabar ya seperti yang Pak Kwancen bilang gitu. Dan jangkauannya jauh lebih luas. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan habis itu kita akan tutup Pak Budi Haji. Ini dari Bangka. Mohon maaf teman-teman bagi pertanyaan yang mungkin tidak bisa dibacakan semuanya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa kupas lagi ya. Ini dari Bangka Pak Kyukfa ya. Belum ada kantor cabang KAR. Oke. Kalau misalkan Pak Budi Haji di kotanya belum ada kantor cabang dan jauh dari leader, yang dikhawatirkan atau yang ditanyakan bagaimana suatu hari nanti kita mau urus pencairan dana investasi, sedangkan tidak ada kantor cabang dan jauh dari leader. Nah, jadi ini ada Pak Kyukfa ini menanyakan nih Pak, kalau misalkan seperti itu, gimana prosesnya? Mungkin begitu yang dimaksud Pak Kyukfa ya. Siap. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Cukfa ya. Jadi Pak Cukfa, itu pertanyaan yang umum, bagaimana saya kalau nggak ada leader dan tidak ada kantor CAR? Bagusnya adalah sebenarnya setiap urusan administrasi kita bisa selesaikan lewat pos atau kirim ke kantor terdekat. Nah, sekarang begini, kadang-kadang orang ada kantor di dekat rumahnya dan ada leader di dekat leader tersebut, ada leader, ada kantor gitulah ya. Justru orang itu nggak berkembang, ya. Jadi meskipun ada kantor, ada banyak leader, tetap ada orang yang nggak berkembang. Tapi justru ada juga orang yang jauh dari leader, jauh dari kantor, namun bisa sangat berkembang. Jadi sebenarnya intinya bukan ada kantor atau nggak ada leader, komunikasi, ya. Jadi saya pun pernah mengalami dengan mitra saya, waktu itu mengurus klaim itu dari Malaysia loh, itu bisa kok cair ya. Kita korespondensi dan itu berhasil. Saya sendiri sudah jadi terbukti ya. Jadi kalau jarak jauh pun bisa kok lewat pos. Begitu Pak Frans kira-kira. Oke, baik. Dan dengan begitu sesi tanya jawab untuk sementara kita tutup. Teman-teman semua, mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak tersaring malam hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya masih bisa dikupas lagi. Nah, Pak Budi Haji, untuk menutup acara ini mungkin saya berikan kesempatan sekali lagi singkat gitu ya untuk sesi closing statement. Apa yang bisa Pak Budi Haji mungkin mau bagikan sebagai closing statement? Silakan Pak. Siap. Ekonomi adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Karena
dari ekonomi ini keluarga kita bisa menjalani kehidupan. Jadi bukan hanya ekonomi sekarang, namun ekonomi masa depan juga penting. Hal yang sangat serius sekali soal ekonomi ini. Kenapa? Karena kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kita. Jadi 3i Networks sangat luar biasa, hadir dengan program yang luar biasa. Kita diajar untuk bisa menyisihkan dulu untuk masa depan kita, ya. Dan Bapak Ibu, sesuai dengan pesan Pak Kwancen, ya, ada aksi, ada reaksi Bapak Ibu, ya. Bagi Anda yang menjalankan bisnis 3i Networks, berjuang terus, beraksi terus, pasti ada reaksi Bapak Ibu, ya. Orang sabar mengalahkan orang pintar, dan kita terus sabar, ya. Kita akan sampai di tujuan, ya. Tujuan itu adalah investasi kita dan income dan proteksi di masa yang tidak terduga. Jadi untuk Bapak Ibu, dimanapun posisinya, baru join, sudah lama join, ya, nggak apa-apa. Tetap bergerak, ya. Ada aksi, ada reaksi. Ada aksi, ada reaksi, ya. Seperti itu dari saya. Berdoa, belajar, dan berjuang. Terima kasih Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Aji. 3B ya, berdoa, belajar, berjuang. Ya, bukan 3B yang lain yang itu ya. Oke. Baik teman-teman semua, nggak terasa 1 jam ya, fresh sekali malam hari ini kita dapat materi dari Pak Budi Aji bahwa bisnis 3i Network adalah bisnis yang jangka panjang. Mungkin ibaratnya seperti kita mau lari maraton, maka harus siap-siap staminanya, siap-siap dengan harus menyukai bisnis ini, harus menyenangi dan merasa bangga dengan profesinya sebagai agent network builder ya di 3i Network. Dan dengan itu pula teman-teman semua, semoga apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan jangan hanya malam hari ini lalu nanti dibawa mimpi ya, tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa praktekkan, lalu bisa sampaikan lagi ke timnya masing-masing, berdoa, belajar, dan bekerja. Ya, oke, 3B ya. Baik, terima kasih partisipasi dari teman-teman semua. Saya lihat semangat sekali, antusias full ya. Ada 100 peserta di Zoom dan saya belum lihat yang di YouTube, mungkin ratusan juga pastinya ya. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman semua, para agent 3i Network di seluruh Indonesia di acara 3i Live Channel selanjutnya. Terakhir, mungkin kita boleh di tempat masing-masing berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Budi Aji. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di acara-acara ke depan ya Pak Budi Aji. Jangan bosan untuk bisa terus berbagi di kesempatan berikutnya dan go crown Pak Budi Aji. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri siaran pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam Go Crown. Belajar dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjalin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Majulah bersama Sentral Asia Raya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sing-singkan baju, bersiap untuk maju. Siapkan seluruh hati, terus melayani.
masa depan penuh bahagia.